Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rohimah Fadla dengan NIM 2021020029, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri akan menjelaskan terkait materi himpunan untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah aljabar abstrak. Langsung saja kita ke pengertian himpunan. Nah, di sini himpunan sendiri adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Namun, suatu kumpulan tidak dapat disebut sebagai himpunan apabila tidak terdefinisi secara jelas. Nah, jadi himpunan itu tersendiri adalah kumpulan dari objek yang tertentu yang dapat kita definisi dengan yang definisinya itu jelas. Nah, jika ada kumpulan objek yang tidak memiliki definisi dengan jelas, maka itu tidak termaksud dengan tidak bisa disebut dengan himpunan. Baik. Nah, di sini kita bisa menentukan mana yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan. Nah, di sini yang pertama, himpunan hewan berkaki dua. Jadi, pada nomor pertama ini merupakan sebuah himpunan karena terdapat hewan berkaki dua. Terdapat himpunan hewan yang berkaki dua. Lanjut, yang kedua, himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima ini hanya memuat bilangan prima itu sendiri. Jadi, ini yang kedua ini merupakan himpunan. Lalu, himpunan makanan lezat. Nah, himpunan makanan lezat ini tidak termasuk himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas makanan lezat itu seperti apa. Lanjut, yang keempat, himpunan bilangan bulat antara 3 dan 8. Nah, himpunan bilangan bulat ini antara 3 dan 8 ini termasuk himpunan karena memuat bilangan bulat antara 3 dan 8. Lanjut, yang kelima, himpunan angka keberuntungan. Ini tidak termasuk himpunan karena kita tidak mengetahui definisi jelasnya angka keberuntungan itu angka berapa saja. Lanjut, yang keenam, himpunan orang pintar. Nah, ini juga tidak termasuk himpunan karena kita tidak bisa mendefinisi dengan jelas himpunan orang pintar itu siapa saja. Baik, mungkin kita bisa memahami mana yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan. Lanjut ke bagian B, yaitu penulisan himpunan. Nah, pada penulisan himpunan ini biasa ditulis dengan diwakilkan oleh satu huruf kapital dan anggota himpunannya itu ditulis di dalam kurung kurawan. Nah, jadi pada penulisan himpunan ini terdapat beberapa metode dalam penulisannya. Yang pertama, mendaftarkan atau menulis semua anggota himpunan. Nah, bisa kita lihat. Contohnya, himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, kita mendaftarkan atau menulis semua anggota himpunan. Jadi berdasarkan syarat di awalnya bahwa himpunan itu biasa diwakilkan dengan huruf kapital. Jadi ini bisa kita lihat bahwa ini huruf B ini huruf kapital, jadi menandakan bahwa ini merupakan sebuah himpunan dan anggotanya di dalam kurung kurawan. Bisa ya teman-teman lihat. Lanjut. Nah, jadi anggota himpunan itu juga memiliki banyak. Jika anggota himpunan itu memiliki banyak, maka dapat kita wakilkan oleh 3 titik. Nah, seperti himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3 dan seterusnya.
Jadi himpunan A ini memiliki beberapa anggota, namun kita wakilkan saja dengan 3 titiknya. Lanjut metode yang kedua. Nah, metode yang kedua ini menyatakan sifat yang dimiliki anggota suatu himpunan. Nah, contohnya A. Nah, himpunan A ini yaitu himpunan semua bilangan ganjil di antara 1 dan 11. Nah, maksudnya menyatakan sifat. Jadi, pada himpunan A ini terdapat semua bilangan ganjil antara 1 dan 11. Nah, lanjut yang terakhir, metode yang terakhir, menulis notasi pembentukan himpunan. Nah, jadi setelah kita mengetahui anggota himpunan, kita juga bisa menulis notasi bentuk himpunannya dengan A di mana himpunannya Y di mana Y lebih dari 1 dan Y kurang dari 9 adalah bilangan ganjil. Nah, jadi notasi bentuk himpunan itu sendiri bisa kita tulis dengan seperti ini, di mana A merupakan himpunan Y di mana Y lebih dari 1 dan Y kurang dari 9. Ini adalah bilangan ganjil. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait materi himpunan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.